Gila, tarawih bisa dipidana. Makin kacau saja rezim. Orang melakukan sholat taraweh bersama, orang mode bersama, itu bukan melakukan pelanggaran hukum, itu tidak bisa dihukum. Tetapi ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana dan berbagai undang-undang, seseorang yang melawan keputusan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya itu bisa dijatuhi hukuman pidana. Itu ada di pasal 214 dan pasal 216. Gila, tarawih bisa dipidana. Makin kacau saja rezim. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan mudik dan sholat tarawih berjamaah di masjid bisa dipidana. Meski ungkapannya kontradiktif, tapi mengaitkan mudik apalagi sholat tarawih dengan pidana adalah ngawur, bahkan gila. Kontradiksinya, di satu sisi pernyataan bahwa mudik dan sholat tarawih berjamaah bukan larangan dan bukan perbuatan pidana. Akan tetapi, di lain sisi, sebagai larangan dari pemerintah, maka mudik dan sholat tarawih menjadi bisa dipidana. Konon, dasarnya adalah pasal 214 dan 216 KUHP. Meskipun katanya kita tidak perlu terlalu keras, akan tetapi menggembar-gemborkan khususnya sholat tarawih berjamaah di masjid bisa dihukum pidana adalah salah kaprah dan bisa menimbulkan masalah keagamaan yang tidak sederhana, bisa saja justru terjadi perlawanan masif. Ini masalah sensitif di mana orang berpikir hanya pengabdian pada Allah, tak peduli pemerintah, apalagi Mahfud, jika memang dinilai salah. Ada 3 salah kaprah Mahfud MD dan juga pejabat lain yang mengungkap hal yang sama. Pertama, jika mudik dan sholat tarawih di masjid itu bisa dipidana, maka harus ada larangan yang jelas, tertulis, dan eksplisit dari pemerintah. Tidak bisa, implisit atau sekedar tafsir, ini persoalan hukum pidana. Hukum pidana memiliki elemen delik yang terinci dan jelas. Mahfud seharusnya tahu asas dalam hukum pidana. Nulla puna sine lege, nulla puna sine crimen, dan nullum crimen sine puna legali. Kedua, kebijakan pemerintah yang diambil hanya pembatasan sosial skala besar, bukan karantina wilayah, apalagi karantina rumah. Karenanya, keliru perlakuan berdasarkan berpola, bergaya, atau bersanksi, lockdown. Pemerintah jangan licik, menerapkan model karantina tetapi tidak mau memfasilitasi pemenuhan hidup standar. Seret untuk rakyat, nyata boros untuk klik dan kroni. Ketiga, pasal 214 KUHP dan 216 KUHP itu tidak relevan untuk pidana mudik atau sholat tarawih berjamaah di masjid. Pasal ini dikaitkan dengan pasal 212 KUHP. Pada prinsipnya, pasal ini berkaitan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat, tidak berkaitan dengan aturan pemerintah. Pasal-pasal ini dimaksudkan untuk melindungi pejabat dari paksaan atau perlawanan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 216 KUHP pun berhubungan dengan mentaati perintah di lapangan seperti perintah polisi, bukan soal mudik atau tarawih. Karenanya, sangat berlebihan jika melarang mudik atau sholat tarawih dengan penghukuman pidana. Anjuran boleh saja, tapi main ancam dengan aturan yang tidak adekuat jelas keliru. Mudik dan sholat tarawih di masjid tidak boleh dihukum penjara, keterlaluan. Manipulasi hukum untuk kepentingan kebijakan adalah membodohi rakyat, Pak Mahfud. Wassalam. Orang melakukan sholat taraweh bersama, orang mode bersama, itu bukan melakukan pelanggaran hukum, itu tidak bisa dihukum. Tetapi ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana dan berbagai undang-undang, seseorang yang melawan keputusan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya itu bisa dijatuhi hukuman pidana. Itu ada di pasal 214 dan pasal 216 KUHP. Misalnya begini, ada orang kerumunan, polisi nyatakan Anda bubar, lalu memaksa. Polisi di situ bisa menangkap yang bersangkutan karena melawan tugas negara. Tapi kita ndak perlu terlalu keras begitu. Kita mohon pengertian kepada tokoh-tokoh agama, kepada lurah, kepada camat, supaya diberi pengertian agar taraweh bersama ditiadakan dulu. Karena taraweh itu sifatnya sunnah,
Sedangkan menghindari penyakit itu sifatnya wajib. Haram kalau kita melawan penyakit. Yang sudah jelas-jelas cara bekerjanya penyakit seperti itu kok masih didatangi gitu. Hanya karena keperluan yang sunnah. Jadi yang wajib itu atau yang haram itu harus dihindari lebih dulu. Darul mafasid namanya. Hindari yang haram itu, hindari yang membahayakan itu, daripada engkau ingin meraih pahala yang hanya sifatnya sunnah. Padahal yang sifatnya sunnah itu bisa dilakukan dengan cara-cara lain dan dikompensasi